Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak senang sekali bisa bertemu dan menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Apa kabar adik-adik semua? Ya, kakak percaya ya, adik-adik kakak kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Dan kakak berharap adik-adik semua beserta anggota keluarga dalam kondisi sehat, sukacita, dan tetap semangat meskipun kita beribadah dari rumah ya. Hari ini kakak akan memandu adik-adik untuk ibadah sekolah minggu, khususnya kelas besar. Dan kita akan mulai sekolah minggu kita dengan satu pujian, Kasih Yesus manis dan indah. Mari adik-adik kita semua berdiri, dengan sukacita kita nyanyikan Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami dan memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai, beri kami hikmat, pengertian, dan Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kami agar kami bisa memahami dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah selalu ada kesempatan. Adik-adik, kakak kalau mendengar kata kesempatan suka ingat satu lagu. Kakak yakin adik-adik juga familiar dengan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Esti. Tapi kita mau angkat satu pujian dulu. Apa itu? Kita mau pimpinan Tuhan untuk membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Buka Hatiku Untuk Firman-Mu.
Mari adik-adik kita nyanyikan bersama. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik dengan lebih sungguh. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membuka hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah selalu ada kesempatan. Bacaan Alkitabnya diambil dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca firman Tuhan, Kak Esti mau cerita sedikit. Ada seorang anak perempuan bernama Catherine yang sudah marah-marah. Catherine sangat kesal adik-adik, sehingga dia menjadi marah. Wah, kira-kira kenapa ya Catherine bisa kesal banget sampai marah? Ternyata karena ada seorang anak yang suka usil, gangguin Catherine dan teman-teman yang lain. Menurut Catherine, seharusnya anak itu dihukum karena sudah membuat Catherine dan teman-teman yang lain merasa tidak nyaman akibat pula anak tersebut. Tapi yang terjadi malah anak itu tidak jadi dihukum dan malah dikasih kesempatan oleh ibu guru untuk berubah. Hal itu yang membuat Catherine kesal dan marah. Karena menurut Catherine, sudah sepantasnya anak itu dihukum. Menurut adik-adik, sikap Catherine tersebut bagaimana? Apakah adik-adik juga pernah mengalaminya? Di dalam cerita Alkitab kita, ada juga seorang yang mengalami hal tersebut adik-adik. Yuk kita simak bacaan firman Tuhan kita hari ini. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab
aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Adik-adik, kita tentu masih ingat ya cerita ketika Yunus menegur orang-orang Niniwe agar bertobat dan taat kepada Tuhan. Kemudian setelah mendengar teguran tersebut, orang Niniwe menjadi bertobat dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Kira-kira Yunus merasa sukacita tidak ya ketika orang-orang Niniwe mau bertobat dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan? Tidak adik-adik, Yunus malah marah dan dia gak terima kalau orang Niniwe gak jadi dihukum sama Tuhan. Yunus maunya Niniwe dihancurkan karena mereka sudah berbuat jahat. Karena Yunus marah adik-adik, akhirnya dia pergi ke suatu tempat dan Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak yang rindang untuk tempat Yunus berteduh. Yunus merasa nyaman sekali ketika berada di bawah pohon itu, dan Yunus sayang kepada pohon itu. Tapi kemudian pohon itu dimakan ulat sehingga menjadi layu dan tidak rindang lagi. Kemudian Yunus marah lagi adik-adik kepada Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi Yunus, dia mau menegur dan mengajarkan Yunus melalui pohon tersebut. Yunus sangat sayang kepada pohon jarak tersebut, sehingga ketika pohon itu layu, dia menjadi sedih. Tuhan juga mengatakan kepada Yunus, begitupun Tuhan juga sangat mengasihi orang-orang Niniwe, dan sama seperti Yunus, yang Tuhan juga beri kesempatan ketika melakukan kesalahan, Tuhan juga mau memberikan kesempatan kepada orang Niniwe untuk bertobat dan berbuat baik, serta taat kepada
Tuhan. Tampaknya Yunus lupa ya adik-adik, kalau Yunus sudah dahulu mendapat kesempatan pengampunan dari Tuhan. Dari kisah ini kita sama-sama belajar adik-adik bahwa Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan dan pengampunan juga menginginkan kita memberikan kesempatan yang sama kepada teman, kakak, adik, orang tua kita, atau kepada yang lain yang sudah berbuat salah. Kita mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Kita juga mau belajar untuk tidak egois ya adik-adik, tapi kita mau bersuka cita karena ada teman atau saudara kita yang mau berubah dan memperbaiki kesalahan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memaafkan mereka karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan pengampunan kepada kita. Jadi, kira-kira seharusnya Catherine marah-marah atau bersukacita adik-adik? Betul, bersukacita dan memberikan kesempatan kepada temannya untuk berubah menjadi lebih baik. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mau berubah untuk menjadi lebih baik. Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Apa pesan yang adik ambil hari ini? Ya, hari ini kita semua diingatkan ya, ketika Tuhan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mau bertobat dan diampuni dosanya, kita harus ikut bersukacita, menolong, bahkan kita tidak boleh menghalangi ya, karena kasih Tuhan itu untuk kita semua. Karena itu, karena kasih Tuhan juga, kita saat ini dimampukan untuk memberi persembahan. Adik-adik boleh memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya ke gereja ketika ada kesempatan. Atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk melakukan transfer atau scan seperti yang muncul di layar adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau bersama-sama bertekad, mau berusaha untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi kesayangan Tuhan, menjadi anak terang dimanapun kita berada. Kita mau nyanyikan lagu penutup kita, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang
di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Saat ini ibadah kami sudah mau selesai, namun kami percaya kasih Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, menjadi anak terang Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami selalu, keluarga kami, dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ya, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan, dan tetap prokes dan melakukan apa yang Tuhan senangi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.